bentuk anatominya seperti apa, dibersihkan atau enggak ya, ada sisa makanan atau enggak, kalau kuman selalu ada di mulut, kayak gitu ya. Tadi lingkungannya, asam, apa enggak, itu mempengaruhi. Ketika itu klop ada semua, terjadilah lubang gitu. Baik, terima kasih Mbak Laras. Assalamualaikum, Dokter. Sama-sama. Salam, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seru ya nyimaknya ya. Eh, Begini, kebayang tadi kenapa saya nanya prakteknya di mana, kayaknya kalau konsultasi sama dokter Karisama udah nyaman duluan gitu ya. Kalau ketemu dokter gigi tuh hawanya takut gitu kan, kayaknya takut. Kalau dengan dokter Dika di satu, aduh, dengan sentuhan Islamnya tuh udah jadi, ya benar kata Mbak Laras, baru ketemu aja udah sembuh gitu. Begini dokter, saya ini punya 2 anak laki-laki. Untuk giginya itu, dua-duanya tuh, jadi gigi seri itu bentuknya seperti taring. Seperti taring. Dan itu hanya 2, atas 2, bawah 2. Kalau kakaknya di tengah 2, kalau adiknya yang di sampingnya, jadi tengahnya bolong. Gitu. Nah, sempat saya, apakah ada kelainan atau apa memang genetik? Kalau saya bilang genetik, kalau saya 3, nggak 4 gitu kan. Saya 3 gigi serinya gitu. Masa anak jadi berkurang 1 ya, jadi 2 gitu kan. Nah, dulu pernah ke dokter untuk yang itu tadi, apa namanya dokter? Panoramik ya. Ya, foto Panoramik. Nah, itu untuk melihat adakah biji benihnya ya gitu ya, biji benih giginya. Cuman anak saya selalu takut kalau ke dokter gigi, jadi udah mual duluan kalau udah ketemu dokter gigi, baru dibuka mulutnya udah mau muntah gitu kan. Nah, ini kalau masih kecil sih masih fine, makan nggak masalah, bicara nggak masalah, ngaji nggak mempengaruhi kefasihannya gitu ya. Hanya saja nanti ketika dewasa gitu kan mesti mbok minder atau gimana gitu ya, namanya giginya nggak sempurna seperti itu. Nanti kira-kira apakah dengan panoramik, setelah harus panoramikah atau tunggu nanti pas gede aja baru kita kasih gigit buatan atau gimana dokter? Ya. Jazakallah khair sebelumnya. Jazakallah khair, Bu Novi. Umur berapa aja Bu anaknya? Kalau sekarang yang besar 15, yang kecil 12. Oke, iya. Iya Bu, itu bukan kelainan, itu variasi normal sih sebenarnya. Jadi tadi saya nggak sampaikan di sini, variasi normal itu banyak ya, ada bisa dari bentuk, ada kalau pernah ngelihat tadi yang Ibu bilang itu termasuk bentuk tuh, kalau konus itu disebutnya gigi konus ya, giginya jadi seri tapi runcing kayak taring ya, gigi konus. Nah, kemudian ada yang bentuknya pahat, itu kayak pahat gitu, kayak pahat, ada yang giginya kayak ada tengahnya tang gitu, kayak obeng, ada yang bentuknya kayak gitu, bentuknya kayak obeng, sorry, bukan tang, bentuknya kayak obeng gitu, ada banyak variasinya. Kemudian ada yang variasi di jumlah, mau lebih atau kurang, itu termasuk variasi jumlah gitu. Terus ada variasi di strukturnya gitu, ada yang dari lahir itu atau waktu kelihatan waktu gigi dewasanya jadi warnanya abu-abu gitu ya, atau warnanya kuning banget gitu ya, karena emailnya ternyata yang putihnya itu nggak terlalu terbentuk atau tipis banget, jadi yang dentinnya itu lebih kelihatan gitu, lapisan keduanya lebih kelihatan, itu ada Bu. Nah, biasanya sih variasi normal ini memang menurun gitu ya. Saya mau nanya tadi, mungkin di atasnya ada Bu, ternyata Ibu langsung ngaku sendiri ya, gigi saya ada 3 gitu ya. Nah gitu. Nah itu Bu, itu memang kalau variasi itu biasanya di keluarga itu ada nggak sendirian dia biasanya. Bisa aja di bapaknya lebih, di anaknya kurang gitu, atau kebalikannya dan sebagainya. Atau variasinya tadi bisa variasi bentuk, variasi jumlah, itu bisa gitu. Nah itu kalau dari sisi penyebab ya gitu ya, udah nggak apa-apa sih, itu bukan kelainan gitu. Nanti paling untuk estetiknya
untuk kalau sudah dewasa mulai ngerasa nggak percaya diri atau apa gitu, masih bisa Bu itu kayak dibungkus gitu ya, dibentuk mahkota tiruan yang baru gitu, yang bentuknya lebih sesuai untuk gigi seri itu harusnya bentuknya seperti apa, itu bisa. Cuma memang biasanya sih kalau untuk itu amannya di atas 17 tahun yang tadi saya sampaikan, khawatirnya masih pembuluh syarafnya, pembuluh darah dan syarafnya masih lebar, nanti waktu dibor, diasa-asa agak ngilu gitu. Tapi kalau udah di atas 17 tahun, insya Allah sudah lebih aman untuk pakai yang mahkota tiruan yang cekat itu. Jadi insya Allah aman, Bu Novi, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Baik dokter, terima kasih atas Ya, penjelasannya. ya sama-sama. Ini Mbak Novi yang di Tangerang tadi ya? Iya Mbak Laras. Oh gitu. Iya, sok atuh segera dicari di Google Map Dokter Gigi Karissa gitu ya. Silakan. Karena ya nggak tahu sih, kalau aku sih mikirnya bagaimanapun lebih enak dilihat langsung gitu ya, kasusnya tuh seperti apa, karena tiap orang kan beda-beda. Jadi ini pendapat yang bukan ahli itu begitu. Ya, sekarang suka ini kirim video juga lewat WA dulu kan gitu. Itu juga bisa, nggak apa-apa. Ya, untuk konsultasi awal gitu ya dokter ya. Yang jelas jangan didiagnosa sendiri karena bisa menyesatkan gitu. Jadi jangan terus kita cuma lihat foto, oh berarti aku kayak gini, berarti aku kayak gini. Ya ke dokter lah gitu, biar dilihat. Nanti kita terlalu berasumsi jadi overthinking. Baik, Mbak Wulan, silahkan bertanya. Ada lagi nih. Silakan. Mbak Wulan, hayu. Ya, salam kenal Dok dari Penajam, calon IKN. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau bertanya. Saya itu dulu, ini kasus pribadi ya. Saya itu dulu waktu gadis itu giginya bagus, ya. Terus, cuman memang saya itu sering minum antibiotik ya, karena 2 kali operasi ya, operasi spuntu dan operasi amantel itu disuruh habiskan. Kemudian ketika menikah terus punya 4 anak yang ASI full gitu ya. Nah itu anak semakin bertambah usia dewasa gitu, itu gigi saya tuh udah mulai gampang rapuh. Itu apakah penyebabnya apa, dan apakah memang ada kaitannya dengan kebanyakan makan antibiotik itu juga bisa mempengaruhi kerapuhan gigi gitu ya dok? Iya. Terus yang kedua, apakah benar ketika ada yang misalnya terdeteksi diabetes itu giginya jadi mudah rapuh, itu mitos atau fakta ya dok ya? Mohon penjelasannya dok. Ya baik, kasih Bu Ulan ya panggil. Yang pertama itu tentang apa namanya, kok tiba-tiba blank. Yang kedua kan tentang diabetes ya. Antibiotik, Pertama dok, antibiotik. Mohon giginya rapi terus. Boleh tahu dulu kelahiran tahun berapa Bu Umu, kalau boleh tahu tahunnya itu mempengaruhi jenis antibiotik nih. Oh, saya 83 dok. Oh, hampir sama kayak saya ya. Nah, harusnya saat yang kita udah 80, saya 84 kebetulan, kita ke atas ini sudah, insya Allah sudah aman, Bu, antibiotik yang sekarang gitu. Yang kurang aman yang mempengaruhi gigi, dan itu sudah ditarik sih, dan itu antibiotik sekitar tahun 60-70-an, 60 sampai 70-an awal. Itu yang antibiotiknya tetrasiklin dan sebagainya, itu yang bisa bikin gigi kita jadi warnanya ya abu-abu atau apa gitu banyak. Tapi kalau yang kita udah angkatan 80 ke atas sih insya Allah sudah aman ya. Jadi kemungkinan mungkin bukan dari situ gitu. Nah, dan memang banyak mitos bilang kalau ibu hamil itu kalsiumnya keambil sama anak-anaknya, jadi giginya bolong gitu-gitu ya. Saya pribadi itu nggak mengalami ya, maksudnya anaknya 3 gitu, tapi alhamdulillah sampai hari ini nggak ada gigi yang bolong atau ditambal gitu ya. Jadi tadi balik lagi prinsipnya adalah di kebersihannya itu
seluruh permukaan gitu, bukan dari frekuensi saya sikat gigi 5 kali sehari misalnya. Saya cuma 2 kali sehari sikat giginya dan nggak pakai yang apa dikasih apa gitu ya, diaplikasikan apa atau vitamin apa gitu secara khusus untuk gigi itu enggak sih, cukup dengan pembersihan aja gitu ya. Bahkan bisa dikatakan sikat gigi aja, apalagi kalau sekarang udah dengan siwak ya, Masya Allah gitu ya. Kalau sikat gigi aja tanpa, kan dok apa sih pasta gigi yang bagus banget misalnya gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu bermakna kok, karena mau kandungannya apapun gitu ya, berapa lama sih terpapar di gigi kita, kan waktu sikat gigi sebentar banget gitu. Kalau di kita bilang suruh 3 menit, rata-rata orang nggak nyampe 3 menit udah selesai sikat gigi yang 1 menit, dan itu bahan aktif tuh belum sempat terserap gitu ke dalam gigi kita. Jadi sebenarnya mau cuman sikat sama air aja gitu ya, kalau mekanisnya betul gitu, seluruh permukaan terjangkau, insya Allah nggak meninggalkan sisa makanan, itu mengurangi ya kemungkinan terbentuk lubang-lubang gigi atau kropos gitu. Karena memang lubang gigi atau kropos itu penyebabnya tuh nggak cuma satu faktor, tapi multifaktor, banyak. Misalnya memang dari awal anatominya giginya itu agak gampang nampung makanan, itu bisa. Ludahnya, pH ludahnya tuh asam. pH tahu ya, derajat keasaman gitu, kayak di kolam renang ada pH-nya berapa. Nah itu ada tesnya juga tuh. Kok saya ini jarang sikat gigi dok, tapi nggak pernah bolong giginya, katanya. Ada waktu itu ibu-ibu bandingin 2 anaknya tuh, yang satu rajin sikat gigi tapi bolong gitu ya, ternyata pH ludahnya yang satu asam, jadi walaupun ini kadang ya lebih gampang keropos, yang satu kebasa gitu, kebasa itu seringnya banyak karang giginya gitu, tapi nggak bolong gitu, macam-macam penyebabnya. Termasuk ya yang kita bisa cegah ya tadi, yang dari ada makanan atau enggak, karena kalau bakteri, kuman, ya mulut ini tempat yang bakteri kan ya, gitu ya, udah pasti paling kotor gitu. Jadi kalau bakteri mungkin kita hanya bisa eliminasinya dengan tadi sikat gigi, dengan mouthwash dan sebagainya gitu. Tapi tetap akan ada terus kan, jadi kita harus cegah yang lainnya. Jadi ketika lengkap, ada bakterinya, ada sisa makanannya, pH ludahnya asam, giginya gampang nampung makanan, itu udah jelas gampang jadi bolongnya gitu. Tapi sedapat mungkin kita eliminasi faktor yang mana yang bisa kita eliminasi gitu. Kemudian tadi yang kedua, kalau untuk orang-orang yang diabetes, itu biasanya sih penampakan di mulutnya itu memang giginya mudah goyang gitu, bukan kerapu tapi goyang gitu seringnya ya, karena gusinya juga kelihatan agak-agak ke ungu-unguan gitu, agak beda sama kalau normal kan agak pink gitu ya, kalau ini kelihatan gitu, dan giginya tuh hampir, kalau mungkin kalau ada masalah kan yang goyang satu gigi aja, tapi kalau orang yang lagi gulanya nggak terkontrol, lagi tinggi, biasanya hampir semua giginya goyang kayak gitu. Lebih ke situ sih gitu. Tapi memang kan apa ya, banyak yang bilang juga diabetes itu memang gerbangnya banyak infeksi, banyak penyakit ya. Jadi kenapa juga kalau lagi gulanya tinggi nggak boleh cabut gigi dan sebagainya, karena masalahnya itu setelah dicabut. Kalau tensinya tinggi nggak boleh dicabut karena takut perdarahan kan ya, waktu setelah cabut perdarahannya nggak berhenti karena lagi deras kan tekanan darahnya. Tapi kalau diabetes nggak boleh juga lagi tinggi, nanti setelahnya proses penyembuhan lukanya takutnya terhambat gitu, jadi mudah infeksi lagi pasca dicabut, itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau mau cabut kan biasanya kita ditensi dulu, dicek dulu gula darahnya dan sebagainya. Ada yang belum terjawab nggak ya Bu Ulan? Alhamdulillah sudah dok, jazakallah khair. Ya, nanti yang nggak apa-apa yang sudah terlanjur ada masalah giginya dirawat aja Bu, belum terlambat ya. Mau nambah anak lagi juga masih boleh, jangan khawatir. Takut nanti habis kan, ada yang khawatir kan nanti jadi habis gitu ya giginya, kalau setiap nambah anak giginya hilang satu gitu. Baik, Masya Allah. Jadi memang banyak faktor ya dokter ya untuk menjaga kesehatan gigi, dan sampai gigi sakit itu nggak cuma 1-2 sebab aja. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nggak apa-apa nih dokter, masih oke? Masih aman?
Kita lanjut, baik. Ini lagi seru banget nih Ya, nggak apa-apa. para gigi yang sedang mendengarkan. Punten ya, ala Nabi Fam jadi banyak bercandanya. Nah, Dokter Gigi Karissa, saya mau bertanya dari Umukia, mengapa gigi saya mudah muncul hitam-hitam ya daripada plak gigi? Kalau tidak salah, saya pernah dengar namanya stain. Dok, dan anak saya yang kedua ternyata nurunin saya jenis giginya, mudah menghitam. Kira-kira bagaimana solusinya? Begitu, Ya, Dok. ya, makasih. Saya belum lihat secara langsung, khawatirnya persepsi hitamnya tuh beda ya. Tapi kalau yang disebut stain itu artinya tuh pewarnaan ekstrinsik. Jadi dari luar, biasanya karena banyak minum teh, banyak minum kopi, kayak gitu. Tapi giginya utuh, giginya nggak rusak sama sekali, hanya ketempelan stain tadi, stainnya teh, kopi. Kalau ke dokter gigi, dibersihkan karangnya, dibersihkan ada stain remover ya, kayak cairan gitu. Kayak saya gampangnya ngomong ke pasien, saya porstek dulu ya giginya gitu ya, biar gampang gitu ya, biar langsung kinclong gitu kan. Itu jadi saya bilangnya di porstek gitu. Nah itu ada buat menghilangkan juga untuk yang merokok seperti itu juga bisa hilang. Jadi stain itu dari luar, tapi giginya masih sehat, masih utuh seperti itu. Pakai Harpic, ya nyebut merek soalnya tadi ya, jadi harus semuanya disebut. Nah, iya, jadi seperti itu gitu. Kalau stain itu tinggal dibersihkan aja. Ada juga, enggak dok, saya nggak suka minum teh, nggak suka minum kopi gitu ya. Tapi serumah nggak bu itu hitam semua? Saya pernah nanya gitu. Iya dok. Oh mungkin dicek air di rumah. Kadang itu ada juga kandungan-kandungan yang mudah bikin, padahal udah sikat gigi tapi proses tadi stainnya itu cepet banget gitu, kadang air gitu. Jadi waktu itu disiasatinya jadi yang saya nggak bisa dok, saya nggak bisa pindah rumah kalau soal air, jadinya sikat giginya pakai air air kemasan gitu, jadinya nggak pakai air pam, air kerannya itu gitu. Jadi alhamdulillah jadi lebih lambat sih proses pembentukannya. Rata-rata sih memang 6 bulan sekali ya kalau untuk membersihkan karang gigi, plak, stain gitu. Tapi tiap orang juga balik lagi, beda lagi. Kalau misalnya tadi orang mau pakai braces mungkin lebih banyak gampang makanan yang nyangkut, tertensi di mulut, jadi lebih cepat 3 bulan. Atau yang ngerokok juga lebih cepat karena lebih cepat kotor gitu. Yang rajin bisa bersihinnya sempurna, kadang 2 tahun baru ada karang giginya, itu bisa juga. Cuman memang seringkali diambil rata-rata tuh 6 bulan gitu ya. Kalau belum pernah melihat berapa lama yang pas, 6 bulan dulu aja. Bisa belum pernah bersihin karang dari yang bulan ini Agustus, nah 6 bulan lagi kapan itu coba dulu. Nanti dokternya bilang, "Oh, ini masih bersih, masih sedikit gitu." Oh, berarti bisa munduran lagi gitu. Atau wah 6 bulan udah usia udah berdarah. Nah, itu berarti sebenarnya mungkin maju 4 bulan sudah harus bersihkan gitu. Nah, banyak yang ngira, nah mumpung ingat ya tentang gusi berdarah, nah itu seringkali kirain karena kurang vitamin C, dulu kita pelajaran sekolah kurang vitamin C, terus kadang karena ngelihat bulu sikat berdarah, aduh kekerasan kali ya tadi saya sikatnya, akhirnya sikat giginya jadi kurang maksimal juga, yang ada karang giginya tambah banyak. Sebenarnya gusi berdarah itu lebih sering penyebabnya karena radang gusi, nah itu penyebabnya karena plak dan karang gigi. Nah, plak dan karang gigi ini itu permukaannya kasar. Nah, dia itu mengiritasi gusi. Nah, tandanya iritasi gusi, gejala awalnya itu mudah berdarah. Dengan sikat aja tuh kesenggol dikit itu atau lagi diem aja kadang udah berdarah gitu ya. Itu berarti waktunya udah harus bersihkan karang gigi gitu. Nah, kalau misalnya makanya kenapa karang itu kalau tadinya awalnya kuning tapi karangnya udah hitam-hitam. Nah, tadi saya harus cek dulu hitamnya ini hitam stain atau hitam karang gigi, karena karang gigi bisa berwarna hitam juga kalau dia usia karang gigi udah lama gitu ya. Seumur hidup dong belum pernah bersihin karang gigi, pasti karang giginya hitam. Karena kan dia udah pasti pernah radang gusinya pernah berdarah. Nah, darah kalau kering kita tahu warnanya jadi coklat kan, hitam gitu ya, kering gitu ya kalau kering. Nah, itu kalau kita sering berdarah akhirnya warna darah itu keserap ke karang giginya jadi warnanya hitam gitu. Kalau masih kuning itu biasanya karang giginya masih muda, masih baru gitu. Kalau udah lama udah jadi warnanya lebih ke coklat, ke hitam kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya.
Nah, baik dok. Jadi memang harus dicek lagi ya. Ini Nah, hitamnya untuk tuh pastinya kenapa? betul. Balik lagi ke saran awal, langsung ke dokter gigi ya. Kalau perlu Iya, berangkat deh ke Jakarta iya. Barat. Konsultasi free. Iya, baik Jadi baik. Ini promo. ya kayak nggak promo kan solutif dok. Jadi Iya, daripada betul. bertanya-tanya kan, gini, ini Iya, sebenarnya aku betul kenapa sekali. gitu. Mending dicek langsung aja biar tahu Iya. kondisinya kenapa gitu. Ini ada pertanyaan yang sudah menunggu dari tadi nih Mbak Fatin. Masih di sini Mbak Fatin? Nah, ini aku mau bacain pertanyaan Mbak Fatin. Bu Dokter Karisa Soliha, udah ganti nama nih. Aku mau tanya tentang Iya, kondisi kelainan gigi yang hadir secara genetik. Namanya apa ya dok? Aku pernah dikasih tahu dulu tapi lupa. Kalau ada kelainan gigi gitu, bisa dihentikan nggak ya? Atau memang akan terus begitu sampai ke keturunan atau next generation? Nah, gitu. Ada kelainan gigi secara genetik gitu dok. Bagaimana nih dok? iya. Bisa diturunkan atau enggak nih? Iya, ini mirip-mirip tadi yang Bu Novi ya kalau nggak salah, agak terkait dengan itu sih. Sebenarnya yang genetik itu tadi kalau kemungkinan kadang ada yang bilang juga, dok itu gigi anak saya gitu kali turunan ya dok ya, misalnya agak maju atau malah camel gitu ya, kayak gitu. Itu apa namanya nggak sebenarnya nggak langsung turunan gitu banget gitu enggak sih, misalnya itu bisa aja mix kan antara misalnya rahang bapaknya besar, gigi ibunya kecil-kecil, nah yang ada nanti di anaknya jadinya giginya renggang-renggang gitu bisa, atau kebalikannya make rahang ibunya kecil, gigi bapaknya besar, akhirnya crowding apa berjejal gitu ya di mulut, itu bisa. Tadi yang genetik juga, misalnya tadi kayak yang disampaikan, variasi normal itu biasanya genetik gitu ya, di variasi jumlah, di variasi bentuk, di variasi strukturnya, bisa tadi yang kayak ada yang emailnya tidak terbentuk, ada yang dentinnya tidak terbentuk, itu bisa kayak gitu. Ada beberapa memang yang genetik itu. Kalau genetik itu eh, bukan nggak bisa disembuhkan ya, tadi paling ada diatasi tadi solusi-solusinya ya. Kalau tadi bentuknya konus, dibentuknya dinormalin lagi. Kalau tadi kayak amelogenesis, dentinogenesis yang nggak imperfecta ya, yang nggak sempurna pembentukan email sama dentinnya, juga biasanya ada solusinya semua sih. Ada bisa dibungkus dan sebagainya. Kalau sekarang udah teknologinya macam-macam ya, banyak solusinya gitu. Jadi nggak usah khawatir juga gitu. Mudah-mudahan menjawab Mbak Fatin. Atau mungkin tahu yang cirinya yang seperti apa. Nah itu bisa juga sih. Nanti bisa saya sampaikan lagi kelainan apa yang dimaksud. Masya Allah dokter. Jadi memang balik lagi harus dicek supaya tahu apa namanya kayak turunannya itu seperti apa, kondisinya persisnya seperti apa gitu ya, yang genetisnya tadi. Bukan mungkin kalau ketika nggak bisa dihentikan, kita bisa cari tahu solusinya seperti apa untuk merawat yang turunannya tadi gitu. Jadi mungkin bolong itu bisa turunan nggak sih dok? Gigi bolong? Harusnya enggak ya. Tadi saya Oh bilang harusnya gigi enggak, baik karies baik. itu lebih multifaktornya yang tadi Oh iya. hostnya yaitu kita giginya bentuk anatominya seperti apa, dibersihkan atau enggak ya, ada sisa makanan atau enggak. Kalau kuman selalu ada di mulut kayak gitu ya. Tadi lingkungannya asam apa enggak itu mempengaruhi. Ketika itu klop ada semua terjadilah lubang gitu. Tapi kalau kita bisa eliminir beberapa faktor, insya Allah enggak jadi gitu. Kayak saya bilang saya belum pernah ditambah, belum ada yang bolong, bukan berarti nggak ada bakteri kuman kan gitu ya, bakteri kumannya tetap ada gitu kan, makan kan tetap makan pasti ada sisa makanan juga gitu, tapi dibersihkan seperti itu. Jadi ketika ada beberapa faktor yang nggak ada, ya insya Allah nggak jadi kariesnya. Ada hitam-hitam gitu ya, dari saya 3 SD ada di apa yang lekuk-lekuknya geraham itu kan suka ada yang warna kayak hitam gitu ya. Tapi tenang aja selama nanti pas dicek sama dokter giginya nggak nyangkut ya alat sondenya itu yang agak tajam gitu kayak apa jarum gitu kayak cangkul gitu ya kayak bulan sabit. Nah itu kalau dia
glep gitu ya, nggak masuk. Nah itu nggak usah kalau saya sih sampai hari ini nggak jadi ditambah, nggak jadi bolong gitu ya. Tapi kan ada juga yang berbeda, oh itu udah ada proses dimineralisasi, kalau warnanya udah berubah jadi hitam kan, jadi baiknya ditambal untuk mencegah, silakan. Tapi saya dari yang 3 SD sampai sekarang umur 38 ya, insya Allah nggak ada, nggak jadi lubang gitu sampai hari ini, karena kita nggak tinggalkan makanan di situ lama-lama ya, karena memang setelah kita makan itu 2 jam itu mulai dari namanya pelikel ya, kayak film gitu, kayak selaput tipis itu udah mulai kebentuk tuh itu dulu kayak selaputnya itu dulu, nanti jadi plak, nanti jadi karang gigi. Nah itu makanya 2 jam itu, kalau apalagi kebayang kita lupa nggak sikat gigi gitu ya, 2 jam aja udah mulai proses pembentukannya itu plak sama karang giginya itu. Oke, jadi memang kita yang bertanggung jawab atas kesehatan gigi kita, jangan nyalahin genetik. Kayak misalnya, oh aku bolong berarti gara-gara turunan, belum tentu kamu sikat gigi apa enggak gitu ya. Nah dokter, kayaknya ada 2 pertanyaan lagi nih sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini. Dari Mbak Nirma Lasari, moga-moga masih hadir orangnya ya. Biasanya kalau mau sholat subuh harus sikat gigi dulu dok. Jadi bagusnya harus bersiwak ya, antara sikat gigi atau bersiwak nih. Itu sebelum sholat subuh. Iya. Kalau bisa, kalau saya ya setiap wudhu siwaknya, bukan khusus subuh doang gitu ya, bukan khusus subuh doang. Itu makanya lebihnya ya, Masya Allah gitu. Kalau ya minimal berarti kalau siwaknya dijadikan penggantinya sikat gigi, ya berarti tadi tetap kalau sikat giginya berarti habis kalau ini posisinya diposisikan sebagai penggantinya sikat gigi, berarti tadi sama setelah sarapan pagi sama sebelum tidur. Tapi kalau posisinya siwak sebenarnya itu ya saat kita berwudu itu kita sekaligus membersihkan gigi kita kan yang ada kumur itu gitu. Nah itu nggak harus, ada yang mengatakan juga nggak harus dengan kayu siwaknya gitu. Ada yang menggunakan jari kan ya, kalau jari laki-laki kan agak kasar gitu, bisa pakai kain gitu, katanya kan juga agak kasar, itu bisa juga seperti itu. Macam-macam sih gitu ya. Bersiwak itu nggak selalu dengan kayu siwak, ada yang nyampaikan itu juga sih gitu. Siwak itu artinya sesuatu yang kasar gitu ya, sesuatu yang kasar gitu. Nah tapi memang kalau pakai kayu siwak itu yang tadi saya bilang gitu ya, kayu siwaknya sendiri itu kandungannya Masya Allah gitu ya. Saya udah pernah ngetes, saya ada yang pernah makan steak gendis itu disajikan acarnya itu acar bawang merah ya. Kebayang ya makan bawang merah di sate aja kan baunya bertahan lama gitu ya. Nah ini dijadikan acar gitu enak banget. Jadi nggak kerasa makan banyak, taunya makan banyak acar tapi bawang merah. Kebayang tuh kan baunya gimana. Tapi setelah saya pakai yang siwak itu benar-benar hilang gitu. Termasuk duren ya yang menyengat gitu ya. Boleh dites deh. Saya pernah coba itu waktu awal-awal itu coba. Pokoknya saya sengaja tuh yang biasanya nggak hilang dengan pasta gigi biasa aja. Ketika pakai siwak itu sampai saya gitu ya, mohon maaf. Itu nggak ada gitu ya, sampai terpesonanya tuh di situ gitu. Dan Masya Allahnya tadi ya, di luar yang manfaat secara kesehatannya, itu kan memudahkan lisan kita, tadi memudahkan menghafal Al-Quran. Anak-anak ulama itu disuruh bersiwak itu untuk meningkatkan kecerdasan bahkan ya. Kalau dipikir apa hubungannya? Ada hubungannya tadi. Mulut kita, gusi kita, gigi kita itu penuh dengan syaraf kan? Nah, syaraf itu sambungnya kemana? Ke otak gitu. Ya, ujung pangkal itu kan di otak. Jadi kayak sebenarnya ketika kita sikat gigi, kita bersiwak tuh ibarat memijat saraf-saraf di otak. Itu kenapa? Sambungannya ke sana gitu ya. Kalau dipikirin kayak mitos, cuman ini aja atau apa gitu. Tapi tadi kita prinsipnya mikirnya itu justru awalnya dulu udah taat dulu. Ini sunnah Rasul, pasti baik, pasti selamat, pasti benar gitu ya. Nanti masalah pembuktian, penelitiannya dan sebagainya, Masya Allah itu bonus-bonus tambahan di belakangnya gitu.